Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih sudah bersedia berkumpul di sini. Pada saat ini momen langka kita hadirkan teman-teman orari lokal Yogyakarta, Bapak Rifki dengan Bapak Edi akan membantu kita demo ISO satelit via satelit yang mungkin saya sendiri belum pernah tahu. Oke, biar lebih cepat saya serahkan kepada Bapak Edi untuk memberi materi. Langsung silakan Pak Edi. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat, salam pramuka semuanya. Salam pramuka. Ya, masih semangat ya. Ya, kali ini kita akan mencoba sesuatu yang mungkin berbeda. Kemarin di Yogyakarta kita sudah melakukan pembekalan untuk satelit. Sekarang kebetulan ini waktu yang tepat karena nanti pada pukul 16.30 lebih itu satelit IO-86 atau 8A2 dari satelitnya 8 Orari itu akan melintas di Indonesia, dan dia akan mengirimkan SSTV kepada semua peserta Jota-Joti, dan ini sangat tepat sekali. Makanya kemarin saya atur waktunya supaya Klaten kebagian, Jogja kebagian. Nah ini hari ini kita coba sengaja. Untuk adik-adik yang punya HP Android bisa dikeluarin HP-nya. Kemudian saya minta install aplikasi Robot 36. Jadi nanti cari aplikasi Robot 36. Ya, Robot 36 untuk kita nanti praktek langsung. Jadi mungkin kakak-kakak pendamping yang saya pesan kemarin suruh bawa HT, mungkin ada Pak Ade ya. Oke, bawa HT dual band karena ini untuk mendampingi peserta Jota-Joti untuk menerima pancaran SSTV dari satelit nantinya. Jadi pada saat ini silakan diinstal Robot 36. Nanti kita akan praktek sebelum kita melaksanakan yang sesungguhnya. Jadi setelah Anda install itu nanti gambarnya kayak televisi gitu, Robot 36. Apa benar sudah diinstal? Kalau sudah diinstal nanti akan saya praktekkan. Jadi saya akan melakukan pembukaan dulu ya, Jadi sebenarnya satelit di sini banyak sekali ya. Satelit itu artinya satelit adalah benda yang mengelilingi bumi atau mengitari bumi dan memantulkan pancaran sinyal ya. Baik itu sinyal frekuensi maupun digital maupun analog, dia bisa memantulkannya. Kira-kira ada yang tahu nggak satelit yang selalu kita lihat setiap saat selalu mengitari bumi? Ada yang tahu? Bisa kelihatan dengan mata. Apa itu? Bulan ya. Oke, bulan itu adalah satelit pasif ya. Jadi bulan itu adalah satelit pasif dan itu sudah dimanfaatkan oleh Orari atau anggota amatir untuk berkomunikasi ke seluruh dunia dengan memanfaatkan pantulan bulan. Komunikasi namanya EME atau Earth Moon Earth. Jadi dari bumi ke bulan, mantul lagi ke bumi, sehingga bulan dinamakan satelit pasif. Dia selalu mengitari bumi. Yang kedua, satelit aktif. Nah, satelit aktif ini banyak banget. Jadi satelit aktif itu ada yang namanya satelit LEO. LEO itu Low Earth Orbit.
Jadi low Earth orbit itu jaraknya antara 500 sampai 2000 kilo dari bumi. Contoh, LEO itu seperti tadi yang saya sebutkan, satelit 8A2 atau IO-86. Ada satelit yang terbesar di luar angkasa itu ISS, International Space Station. Nah, ISS ini ada kerjasama dari Rusia, Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya, kecuali Cina. Tapi sekarang Cina sudah meluncurkan satelitnya sendiri yang seperti ISS. Ya, jadi Cina ini sangat canggih sekali, dan kita sebagai seorang amatir atau kita sebagai orang Indonesia nggak mau kalah. Kita juga punya satelit. Beberapa satelit yang sudah diluncurkan dari Indonesia itu ada 8A1 sampai 8A4. Nah, sebentar lagi akan meluncur 8A5. Tapi karena pandemi, 8A5 itu ditunda. Jadi siapa yang menguasai satelit yang akan menguasai dunia. Kenapa? Karena satelit merupakan penginderaan jauh. Jadi satelit dapat memantau bumi, dipergunakan untuk militer, dipergunakan untuk pengetahuan, dan dipergunakan untuk cuaca. Jadi kalau misalnya Anda selalu melihat BMKG juga ngambil dari satelit cuaca yang selalu melintas di negara kita, yaitu satelit NOAA, mulai dari 18, 15, dan 19. Itu yang masih aktif. Umurnya sudah 50 tahun satelit NOAA itu, tapi sampai saat ini masih hidup. Ya. Nah, itu satelit NOAA juga termasuk satelit LEO, Low Earth Orbit. Kemudian ada juga satelit yang namanya MEO, Medium Earth Orbit, jadi di tengah-tengah. Itu biasa satelit yang biasa kita pakai untuk nonton TV. Ya, kalau parabola kita tembakkan ke atas, yaitu ke Medium Earth Orbit tadi. Ya. Kemudian mungkin komunikasi. Ya, kita selalu komunikasi, itu satelitnya saling terhubung antara Indonesia dengan satelit lain, itu saling terhubung di atas. Jadi terjadilah konektivitas, terjadilah link yang bisa menghubungkan seluruh dunia, sehingga kita punya internet, kita punya namanya HP, bisa komunikasi. Ya, itu karena adanya satelit. Jadi satelit ini kalau kita bisa melihat, kita ngeri sebenarnya. Di atas kepala kita ini ada sekitar 12.000 satelit yang masih aktif, 12.000, ya, dan 10.000 yang sudah pasif, sudah mati, tapi masih melayang-layang di atas. Nah, kalau kita bisa melihatnya pasti ngeri, tapi untung kita nggak melihat karena saking jauhnya. Kemudian satelit yang terakhir itu satelit GEO, ya, GEO Earth Orbit. Geostationary. Geostationary ini sebenarnya dia bergerak, tapi karena perputarannya sama dengan putaran bumi, maka terlihat dia tidak bergerak satelitnya. Dia mengikuti bumi, sebenarnya dia bergerak, hanya beda sekian detik aja dengan bumi. Tapi karena hampir sama perputarannya, maka satelit ini dinamakan geostationary atau satelit yang tetap. Ini jaraknya sudah lebih dari 35.000 km. Nah, di sini beberapa satelit itu ada GK2. GK2 itu satelit cuaca juga yang bisa mengcover hampir separuh dari permukaan bumi. Jadi kalau semakin tinggi satelit, maka cover areanya makin luas. Nah, nanti kita akan mencoba satelit LEO atau satelit yang terdekat dengan bumi. Jaraknya kalau satelit 8 itu antara 600 sampai 700 km. Dan tadi sebenarnya kalau nanti juga mungkin ya pendamping juga bisa belajar satelit, sehingga pada saat nanti ketika ada komunikasi satelit bisa mendampingi adik-adik semua. Tapi memang kalau komunikasi satelit ini dibutuhkan satu ingatan yang kuat, ya, karena kalau kita mau komunikasi satelit itu tidak seperti komunikasi kita main di HF, masih bisa santai-santai nanyain nama, nanyain ini, nanyain ini. Kalau satelit nggak bisa. Satelit itu dia melintas hanya 11 menit, 10 sampai 11 menit, itu paling lama. Kecepatan satelit yang ada nanti yang kita akan terima sinyalnya, itu kecepatannya 28.000 km per jam.
ya. Jadi saking cepatnya kita kalau komunikasi di satelit nggak bisa kita ragu-ragu. Kalau kita mendengar kita harus menjawab. Jadi memang harus latihan dulu ya, seperti yang ada sekarang, mungkin di All-Band atau di VHF itu latihan dulu. Sedangkan saya waktu pertama kali berkomunikasi satelit juga kelabakan karena memang butuh memori yang cukup atau ingatan yang cukup kuat. Jadi bagi Anda yang mungkin bisa komunikasi satelit, ya itu berarti ingatan Anda mulai terlatih, sehingga ketika Anda mendapat sesuatu pesan itu langsung tersimpan di otak Anda sehingga Anda bisa melakukan informasi yang tepat. Jadi kalau kita bisa komunikasi satelit itu merupakan sesuatu yang bagus sekali ya bagi ingatan kita, kemudian motorik kita semuanya, badan kita ini bergerak. Jadi kalau kita mau komunikasi satelit, yang pertama ingatan, yang kedua kita harus konsentrasi karena kita satelit ini pergerakannya sangat cepat dan nanti karena ini komunikasi satelit mungkin agak susah ya, saya akan mempraktikkan dulu ya SSTV. Tapi nanti akan saya tunjukkan untuk antena satelitnya. Satelit yang ada di Indonesia ini seperti 8A2 ini ditujukan untuk kebencanaan sebenarnya. 8 Orari ini ditujukan untuk kebencanaan. Jadi di setting bagaimana caranya kita dengan menggunakan HT, kita dengan menggunakan HT saja, itu kita bisa menghubungi satelit, kita bisa berkomunikasi dengan satelit. Itu satelit kita ya, 8A2 atau IO86. Itu pancarannya sangat besar, 5 watt, jadi terbesar di antara semua satelit yang ada, yang melintas ya, selain ISS. Jadi syaratnya untuk berkomunikasi satelit kita harus mempunyai call sign. Call sign-nya itu ya call sign amatir radio yang diakui internasional seperti Orari. Jadi kalau sekarang kebetulan kita memakai call sign club station yang digunakan untuk Orari, adik-adik pramuka bisa menggunakannya. Tapi ketika kita di rumah, kita sudah selesai dari sini, maka kita tidak bisa lagi menggunakan satelit untuk berkomunikasi. Jadi kalau mau komunikasi, nanti silakan Anda bisa mendaftarkan ke Orari. Nah, kalau sudah dapat call sign, Anda bisa berkomunikasi satelit. Tapi dasar-dasarnya akan saya beritahu nanti. Dan satelit di sini juga mempunyai frekuensi yang unik. Jadi satelit itu ada, kita transmit di VHF, nanti receive-nya di UHF. Makanya kita perlu radio yang dual band. Jadi radio murah, ini radio Bofeng. Kalau untuk satelit 8A2 ini sangat bagus, ya. Karena yang diperlukan receive-nya Bofeng itu lemah di VHF tapi bagus di UHF. Sementara untuk 8A2 memang kita terima di UHF. Jadi kita mancar di VHF, kita terima di UHF. Nah, karakteristik dari satelit kalau pancarannya di VHF atau receive-nya di VHF itu cenderung frekuensi tidak berubah. Namun ketika kita masuk ke UHF, ketika kita mereceive sebuah pancaran dari satelit, itu frekuensinya berubah dari frekuensi tinggi ke rendah. Jadi ibaratnya kalau kita dengar dari kereta yang lewat, ya itu suaranya dekat kita itu kan besar ya, besar lama mengecil. Nah itu seperti itu. Jadi frekuensinya dari misalnya kalau 10 turun jadi 8, turun jadi 6, turun jadi 4. Seperti itu kalau untuk UHF. Kebalikannya kalau memancar dia akan semakin membesar frekuensinya. Itu untuk kita pancaran ke satelit dengan menggunakan frekuensi UHF. Nah, itu dasar-dasar kita mau komunikasi di satelit. Jadi yang pertama kita harus mempunyai radio, kita punya call sign, kemudian kita mempunyai alat tracking. Alat tracking nanti bisa kompas, bisa kita menggunakan program dari Android yaitu namanya ISS Detector ya, ISS Detector. Jadi Anda bisa install dari Android ISS Detector untuk kita bisa men-tracking satelit.
Jadi kita bisa tahu kapan saja satelit lewat di daerah kita akan tahu elevasinya berapa, ketinggiannya berapa ya, elevasi ketinggian berapa, kemudian azimut itu arah satelitnya di mana. Itu semuanya ketahuan nanti dari aplikasi tadi. Nah, di sini saya akan menunjukkan sebuah antena emergensi atau antena satelit yang mungkin kalau nanti mungkin adik-adik mau belajar komunikasi atau mau lihat cara-caranya atau mau ini silakan aja, karena kebetulan saya juga punya sebuah link YouTube, jadi saya bikin YouTube, jadi nanti bisa aja ketik konsen saya ini yang dicari itu yang dia dulu, silakan aja dari di situ. Semua komunikasi satelit, semua kegiatan amatir ada di situ. Jadi Anda bisa aja cek di YouTube saya ya, di dicari itu yang dia dulu. Jadi alamatnya satu seluruh dunia, nggak ada yang sama namanya, jadi nggak mungkin keliru kalau ada ketik itu ya. Oke, di sini ada sebuah antena emergensi yang saya bawa ya. Ini antenanya asli buatan anak bangsa, jadi ini karya saya sendiri. Ini saya namakan antena meteran tukang, atau lebih kerennya sih antena militer sebenarnya antena militer, tapi karena sudah saya cat nggak kelihatan. Jadi aslinya ini antena meteran tukang. Jadi bahannya itu ada di toko bangunan. Kenapa saya membuat antena yang sederhana? Karena saya berpatokan begini. Kalau kita di kota sih nggak masalah, tapi teman-teman di pelosok misalnya ada di Kalimantan, ada di Papua atau di pelosok Sulawesi, di negara-negara apa, di tempat-tempat yang terpencil, mungkin kalau cari toko elektronik nggak ketemu, yang ada toko besi. Nah, dari pemikiran itu maka saya berpikir gimana sih bahan dari toko besi bisa jadi antena? Bisa. Jadi kita butuh meteran. Ini meteran tukang ya. Jadi ini meteran tukang. Ini nanti jadi antena. Antena untuk satelit, mau antena apa aja bisa pakai ini. Ya. Kemudian yang kedua kita butuh pipa air, pipa PVC ini. Ya, ini ada ini pipanya 3/4, kemudian yang kecil ini untuk nyambung, ini setengah. Kemudian satu lagi ini untuk kita masukin nanti elemennya di sini. Nah, ini juga dari bahan bangunan, ini namanya klem pipa air panas. Klem pipa air panas. Jadi tinggal kalau kita kolektor elektronik, tinggal beli kabel 2 meter. Kabel coax RJ58 2 meter, nanti dipotong jadi 1 meter dengan 2 konektor RJ58, udah cukup jadi antena. Mari kita lihat antena yang simpel ini untuk saya peragakan kepada semua. Ya, mungkin kalau kita lihat ya cuma segini ya, tapi nanti kalau udah jadi, ini antenanya akan semakin panjang dan besar. Saya akan coba menemukan kepada kita semua ya. Jadi kalau emergensi itu akan harus cepat ya. Emergensi itu harus cepat, jadi kita harus bisa membawa antena seringan mungkin, semudah mungkin. Jadi kalau bencana nggak mungkin kita bawa atau mikul aluminium ke tempat bencana. Jadi kalau misalnya kayak tahun 2006 ya, 2000 berapa ya? 2006 ya. Waktu Jogja gempa dulu, atau di sini juga terasa itu luar biasa. Semua jaringan nggak ada yang berfungsi. Nah, dengan adanya antena ini maka dengan HT, cuman HT kita punya HT saja, kita bisa nunggu satelit 8A2 lewat ya. Kalau satelit 8A2 lewat, kita bisa komunikasi, mengabarkan situasi di sini, dan mereka juga kalau kita ada bantuan ya kita bisa kabarkan di sini. Dan saya juga sudah melakukan emergensi komunikasi waktu kejadian di Luwu, kejadian di baru-baru di Mamuju, itu ada di video saya nanti di YouTube, silakan Anda nonton. Itu komunikasi emergensi yang kita lakukan melalui satelit. Jadi ini yang saya bilang tadi ada pipa 3/4 dan sambungannya setengah.
Nah, kalau kita sudah sambung, mungkin kalau tadi di dalam ini kan nggak kelihatan nih, pendek ya. Ketika Anda sudah sambung seperti ini, mungkin hampir sama tingginya saya sekarang. Ya. Ya, yang pertama kita harus pasang dulu reflektornya. Cukup ditekan saja. Sudah selesai. Kemudian kita cari reflektornya yang UHF-nya. Cukup tekan saja. Selesai. Ambil drive UHF PHF, ini drive PHF. Drive UHF. Tekan aja. Jadi nggak perlu dibaut-baut, nggak perlu kita nunggu waktu untuk masang-masang lagi. Ya, ini sudah jadi antenanya. Dan kenapa saya cat hitam ya, supaya nggak kelihatan meteran ya. Kalau kita nggak cat kan kelihatannya pakai kayak meteran. Nah, ini sudah sangat bagus sekali ketika kita cat warna hitam, dan tidak kelihatan kalau itu meteran. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita akan buka antenanya, ya. Kita akan buka antenanya. Ini sama dengan prinsip dari antena satelit. Antena satelit ketika diluncurkan juga seperti ini. Jadi dia diikat menggunakan tali. Kemudian di atas di angkasa dia dipanaskan. Ketika dipanaskan, maka talinya lepas, dia akan membuka seperti ini, antena satelit di atas. Ya, seperti itu. Kemudian kenapa saya menggunakan ini untuk emergency setup, karena ini sangat mudah sekali dan sangat ringkas. Dan setelah itu juga antena ini tahan terhadap tepukan-tepukan. Nanti saya akan tunjukkan, ya, mungkin kalau kita tidak praktek nggak ketahuan. Nanti saya akan tunjukkan. Ini dibikinnya cukup besar ya, jadi kalau kita komunikasi ke satelit apapun bisa. Ya. Jadi sangat fleksibel sekali antenanya. Kalau misalnya kurang lurus, kita hanya belok-belokkan saja, kita putar sampai dia lurus. Ya. Jadi ketika antena ini terlipat-lipat seperti ini, begini-gini, nggak ada masalah. Kita balikan aja, ya, kembali lagi normal seperti semula. Ya, jadi itu prinsip dari antena militer. Jadi antena militer begini, kalau dilipat-lipat, mungkin bawahnya semarawut gitu ya, kayak gini nggak apa-apa. Nanti kita kembalikan lagi, dia akan jadi seperti semula. Oke. Kemudian yang setelah kita selesai merakit sebuah antena satelit, jadi ini untuk UHF ya, ini untuk merisip atau memancar. Kemudian di sebaliknya merisip atau memancar, ini VHF. Nah, ini pasti kita tahu ya, kalau kita mungkin jadi tukang gojek atau apa ya, pasti kita punya ini untuk pasang di motor ya. Nah, ini sebagai tempat HP untuk tracking. Ini untuk tracking, kita pasang. Sebenarnya bisa cepat, cuman ini saya pelan-pelan aja biar kita bisa tahu satu-satu ya. Jadi kalau dipikir kan antena sebesar ini masuk ke pipa tadi nggak mungkin ya kalau sudah begini ya. Tapi kalau dikeluarin baru ketahuan. Oke, kita pasang.
Ini untuk tempat HT ya, kalau kita bikin dari aluminium untuk tempat HT-nya. Ini, jadi kita kalau pakai 2 HT, kita langsung bisa mereset suara kita sendiri. Jadi misalnya di sini saya buat HT yang biasa saya pakai komunikasi, saya taruh di sini. Jadi sangat ringkas. Tempat HT-nya pun dari kaleng bekas kaleng split, nggak apa-apa. Jadi di sini ada untuk HT untuk receive, ini HT untuk pancar. Jadi nanti tergantung satelitnya. Kalau satelitnya misalnya dia receive-nya menggunakan VHF, maka kita pakai antena yang di atas itu yang besar, kita masukin sini VHF ini. Ini VHF. Ini masuk sini, kemudian kalau misalnya mancarnya di wide di sini. Nah sebaliknya, kalau 8 itu nanti di sini, 8 itu mancarnya di VHF, jadi pakai antena panjang itu di sini. Kemudian untuk receive-nya di UHF di sini. Nah setelah jadi, kita masukin HP kita di sini ya sebagai tracking. Nah, saya akan tunjukkan satelit yang saat ini melintas itu apa ya? Nah, kebetulan ada satelit ISS. Tapi ISS ini elevasinya 1 derajat. 1 derajat itu berarti hampir rata dengan tanah ini. Jadi penampakan dari tracking satelit seperti ini. Ini juga aplikasi Android. Dia akan menunjukkan elevasi, ini elevasi, ini azimut. Jadi kalau saya tunjukkan sekarang satelitnya, posisinya, dia nanti akan dari sana. Posisi satelitnya akan dari sana, 1 derajat. 1 derajat kita punya hanya kesempatan 2 menit komunikasi. 2 menit, bayangkan 1 derajat komunikasi hanya 2 menit, cepat sekali. Makanya kalau kita tidak terbiasa susah. Jadi kalau 8, nah ini bedanya lagi ya. Satelit 8A2 itu spesial karena dia lintasannya ekuatorial. Ekuatorial itu dia pasti dari barat ke timur, barat ke timur, barat ke timur, sehingga dia melintas selama 1 jam sekali. 1 jam sekali selalu melintas. Nah, ketika terjadi bencana, maka diaktifkanlah emergency communication setup dari 8, sehingga pada saat satelit melintas dia selalu on BR-nya. Dia melintas selalu on, sehingga kita bisa siap-siap untuk komunikasi ke satelit. Ya mungkin ini ya, seperti ini gambarannya. Kalau kita nanti mau komunikasi satelit, buat yang mungkin belum pernah lihat, maka inilah seperti ini posisinya. Tapi sebenarnya ada juga yang lebih ringkas. Ini bisa taruh di kantong berdua-duanya, tinggal ininya di sini. Tapi kalau saya semuanya di sini, jadi lebih enak. Kita tinggal masang seperti ini, ya. Tinggal kita ngomong. Tapi sangat cepat karena begini. Saat kita ngomong, kita juga harus perhatikan posisi satelit. Saat kita ngomong, kita juga harus perhatikan perpindahan frekuensi. Receive. Misalnya kalau receive-nya di UHF, maka kita harus siap-siap pindah. Setiap beberapa menit kita pindah. Begitu. Oke, mungkin ini sekedar pemberitahuan kepada Anda semua bahwa inilah cara kita berkomunikasi satelit dengan menggunakan antena satelit yang ada di hadapan adik sekalian ya. Dan ini kalau kita lihat ya hanya sekitar 40 cm nih. 40 cm semuanya ini bisa masuk di luar HP sama HP tadi. Jadi cuma bawa dua ini udah cukup. Kita siap bantu emergency komunikasi. Jadi ini sangat penting sekali ketika terjadi bencana. Kalau mungkin di kota kita masih tenang-tenang aja, oh dekat pasar, oh dekat mana-mana bisa naik kendaraan. Tapi coba kalau kita di pelosok, di daerah terpencil yang nggak ada apa-apa, pusing kita mau kemana, mau informasikan ke siapa.
Nah, pengalaman saya ketika waktu itu zaman kerusuhan di Maluku, saya belum mengenal ini, sehingga saya nggak tahu saya harus informasi pakai apa. Ternyata harus pakai HF saja. Ketika saya pakai HF, listrik mati nggak bisa mancar karena powernya perlu power yang besar. Tapi kalau dengan ini cukup dengan HT, kita tunggu satelitnya, kita arahkan, kita bisa berkomunikasi, kita hubungi teman-teman yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi komunikasi terjauh saya menggunakan HT, itu sampai Jepang, Cina, dan satu-satunya stasiun dari Indonesia yang menjangkau seluruh Australia baru saya. Alhamdulillah baru saya, satu-satunya stasiun dari Indonesia. Dan waktu di acara komunikasi dari UK atau Inggris mengadakan festival, mereka melakukan 3 bulan komunikasi satelit, maka dikumpulkan CSO kita selama 3 bulan satelit, tiap satelit. Saya mewakili Indonesia urutan ke-13 di dunia. Jadi kalau kita komunikasi di satelit, saya mewakili Indonesia urutan 13. Oke, kita tinggalkan untuk antena satelit. Sekarang kita akan praktek untuk menerima pancaran SSTV. Ya, SSTV. Sekarang HP Android-nya sudah siap semua? Jadi saya bawa beberapa HT UHF karena kita akan mancar di UHF supaya tidak mengganggu frekuensi lain. Ini saya bantu untuk prakteknya dulu, tapi untuk menerima satelit nanti ini nggak bisa karena ini sudah saya memori di UHF. Jadi kalau yang bawa HT silakan disetting di 434 100. Yang bawa HT pendamping bisa disetting di 434 100. Kemudian ini ada 4 HT, silakan dibagikan kepada adik-adik yang mungkin mau menerima pancaran SSTV. Ini ada. Ada lagi? Masih ada? Silakan, masih ada 2 ini yang mau coba. Ada bawa untuk tes menerima pancaran SSTV. Oke, sudah ada berapa yang siap menerima? Biar nanti bisa dicoba untuk jadi aplikasinya Anda hidupkan, Robot 36, Anda on-kan saja, nanti dia akan otomatis berisi. Jadi Anda on-kan, dekatkan dengan HT-nya. Jadi kalau misalnya HT-nya 1, bisa 4 orang bisa Anda deketin sama-sama, nggak apa-apa. Dengan HT yang tadi sudah saya berikan. Jadi misalnya HT-nya cuma 1, ada 4 orang, itu bisa Anda dekatkan HP-nya, ya di situ. Akan direkod menggunakan kamera. Bagi siapa yang berhasil nanti akan masuk di YouTube situ ya, nanti akan bisa dilihat. Oke, saya siapkan. Siap.
Cilik agak, cilik agak. Gambarnya apa? Coba satu kali lagi. Jadi kalau yang belum berhasil atau yang belum bisa menerima, silakan dioper temannya yang lain. Video. Oke, saya siap-siap untuk mengirimkan gambar lagi. Dan ini saya pakai mode yang agak lambat dan ini nanti gambarnya lebih bagus dari yang tadi. Akan saya coba. Oke, siap-siap. Oke, jadi itu kan HT-nya ada satu di depan. Bisa Anda sama-sama teman-teman yang lain, HT-nya taruh di tengah, HP-nya di dekat. Bisa 4 orang jadi satu HP, bisa. Jadi kalau cuma ada satu nanti taruh di tengah, nanti bareng-bareng. Satu pesawat buat 4 orang ya, 4-5 orang bisa. Saya tes ya. Saya tes hatinya dulu bunyi kan di situ. Satu yang belum bunyi silakan perutnya dibuka. Yang belum bunyi perutnya dibuka. Satu bunyi kan? Bunyi ya. Yang belum bunyi silakan dibuka. Kalau sudah bunyi saya siap-siap. Handphonenya didekatkan dengan alat tadi ya. HT tadi ya. Oke, sudah siap. Saya akan segera mengirim kabar. Perhatikan. Siap-siap saya akan mengirim. Jadi semua HP-nya didekatkan dengan HT supaya terdengar. Merisiknya dengan HP.
gambaran ke sini gambarnya. Coba dilihatkan ke atas. Ya bagus, ada mana ya. Kalau yang berhasil mungkin tadi HT-nya tidak didekatkan dengan HP, volumenya kurang. Jadi itu ada warna hijau ya di SSTV-nya itu nanti ada volume warna hijau. Jadi kalau ada volumenya warna hijau dia berarti bagus, jangan sampai merah atau dia tidak bergerak. Itu berarti dia tidak menerima suara dari pancaran HT tadi. Ya sekali lagi saya akan kirim gambar yang kedua. Ini lebih lama dan lebih jelas. Silakan Anda persiapkan. Kita kirim satu gambar lagi ya. Kalau sudah terbuka silakan handphonenya ke ataskan, kita lihat gambarnya. Bagus ya, berarti kalian bisa lama. Berhasil. Nah, itu secara garis besarnya seperti itu ya. Nanti kita terima satelitnya. Tapi ini karena kita mancarnya dari sini ke situ, itu sangat jelas. Tapi kalau satelit nanti kita akan mencari sinyalnya satelit. Jadi beda dengan apa yang saya praktikkan sekarang. Tapi ini adalah simulasi aplikasi yang digunakan tadi yang Anda gunakan. Tapi nanti HT-nya beda. Khusus terima sinyal. Jadi satelitnya itu memancarkan 25 detik. 25 detik persiapan. Pesawat jangan terlalu jauh. kurang 10 bilang ya. 5, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dilihat. belum. Ini siap mancar. Oh, belum. Udah lewat. Satelitnya udah di awas. Udah, satelit udah lewat. Tunggu dulu. Tunggu sebentar, baru dicari.
ngurup kuwi cendek kuwi ora candek ora. Mau digoso mau siap-siap tas tak jalan ke sini. Itu kan rosok. Jumlah benda ini. Iya. Aku tahu hujan. Ini suara santrinya ya. Kalau bisa nggak bunyi sini, dekat sini nggak apa. Kan ke speaker sana boleh. Frekuensi 885. Beda frekuensi. 885. Naik 5. Turun 5 dari awal turun 5. 435 885. Helikalnya direbain. Helikalnya dicari ya. Helikalnya diarahin satelitnya. Ke sana. Menuju ke sana Helikalnya lihat sini, lihat antena yang ini, diarahin ke sana. Helikalnya lihat antena sini. Diarahin ke sana. Helikalnya diarahin ke sana. Ya. Sampai ada bunyi seperti ini. keluar gambarnya tadi. Iya. Turun 5 lagi. Turun 5 lagi, frekuensinya diturunkan 5 lagi. Sudah keluar gambar? Sudah keluar gambar? Dicari suara, dicari ya. Dulu berubah, antenanya dulu berubah, dicari suaranya. Ada yang keluar gambarnya nggak? Dicecer. Helikalnya dicari yang paling gede ya kayaknya. Tuh keluar gambar. Kalau helikalnya pas, antenanya pas, keluar gambar. Thank you.
apa gambar apa? Oh gambar apa? Mas Darmanto keluar nggak gambar? Sip ya. Turun, frekuensi geser turun 5 lagi. Frekuensi geser turun 5 lagi. Dari sana ke sini gitu. Karena dia turun. Ya, enggak yang kita mancat naik. Bisa. Jadi dipantulkan lewat ini sama. Dia sudah sampai. Mana kau siapa deh? Kalau saya ngirim enggak, kalau saya bisa Oh ya. ngirim enggak. Buat ya. Mas Arjo keluar gambarnya nggak Mas Arjo? Oke. Tapi HP-mu iso. Gue udah download tak ya? Frekuensi turun 5 lagi. Frekuensi turun 5 lagi. Iya. Itu biasanya saya barat timur gitu kan ya. Jalan masih ada ya. Di aplikasinya ada posisi satelit. Nah, kita arahkan ini kemana? Komunikasi sambil ini. Nah, gitu. 11 menit toh ya. Kalau foto nama orang. Dua orang, yang ngirim 2 orang. Oh ya. Yang ngirim 2 orang perempuan. Mana? Ini betul.
ke sana antenanya. Antenanya diikutin ini ya, ikutin antena ini ya. Dilihatin antenanya ini. Di satelitnya sudah mau hilang. Ya, satelitnya udah mau hilang, jadi jangan kecewa ya. Nanti saya gantikan satelit lagi yang lain. Mas Rizky loh, Mas Rizky tolong Mas. Nanti masuk. Siapa Mas? Kasih tahu ini pertunjukan soal. Nanti biar. Ya kasih tahu ini acara apa gitu loh. Ini acara anu. Oke, terima kasih semuanya. Satelitnya udah anu. Sudah selesai. Terima kasih. Bagi yang berhasil tadi itu ada Ya. tulisannya tuh dikirim ke Ya, mana? kalian memang sempurna semua. Jadi tidak semudah dengan prakteknya tadi kan. Nah, jadi gambarnya sulit sekali ditangkap karena itu namanya satelit. Ada banyak gangguan frekuensi di atas. Apalagi kita menggunakan antena biasa. Jadi itu mungkin membutuhkan tempat yang sangat terbuka. Itulah seninya menerima satelit. Jadi itu baru SLTV belum komunikasinya. Jadi mudah-mudahan yang sudah menerimanya bisa merasakan bagaimana caranya atau sengsaranya menerima satelit ya seperti itu. Oke, terima kasih semuanya.